Padahal sama sekali tidak pernah terlontar dari mulut saya ucapan seperti itu. Yang saya sampaikan itu justru mengatakan bahwa kita tidak boleh menghukumi orang luar itu orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Atorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Pada edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah topik berjudul "Wahai saudara tua yang malang, penyimpanganmu makin terang benderang." Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, agama Islam ini telah sempurna. Sempurna artinya sudah tidak perlu lagi ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, apalagi diutak-atik. Kesempurnaan agama Islam ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maksud dari Allah menyempurnakan agama adalah bahwa kaum muslimin tidak memerlukan agama lain selain Islam dan tidak pula memerlukan mengikuti ajaran dari nabi yang lain selain nabi mereka, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kaum muslimin tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkannya dan tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkannya, juga tidak perlu membuat-buat amalan selain yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah kebenaran yang hak, tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali. Sudah lengkap, Islam sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan nikmat-nikmatku pada kalian kalau kalian amalkan yang sudah lengkap itu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha, aku terima amal-amalan kalian kalau kalian ikuti Islam. Tidak perlu ditambah, Bapak Ibu sekalian. Itu saja sudah, mati masuk surga. Jangan buat-buat ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak kaum muslimin kita nasihati, akhi, ukhti, jangan buat-buat ibadah yang Rasulullah tidak contohkan. Oh, ini garis keras, oh ini tidak benar ini. Masa orang mau ibadah dilarang? Bukan dilarang. Rasulullah SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semuanya, semua. Apa kata beliau? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurum mushtabihat. Yang halal sudah saya jelaskan semuanya, yang haram sudah saya jelaskan semuanya, dan diantaranya ada hal yang samar-samar, bisa halal, bisa haram. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, tak tahu hukumnya, boleh atau tidak, dia tinggalkan, maka dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Berarti jelas, halal jelas, haram jelas. Yang samar masuk di haram, selesai urusannya. Sederhana sekali. Sahabat Khairil Anas TV,
Dari penjelasan itu, kita mendapatkan pencerahan bahwa bukan termasuk dosa, bukan sebuah pelanggaran agama bila kita menolak melaksanakan sebuah amalan atau praktik-praktik ibadah yang diperintahkan oleh segelintir orang, diwajibkan di dalam sekelompok kaum tanpa dasar pendalilan baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Tetapi menghindari melaksanakan amalan-amalan yang baru dalam agama adalah bentuk penjagaan dari mengerjakan amalan-amalan subhat yang mengantarkan pada kesesatan. Dan itulah yang dilakukan oleh ribuan pengikut sebuah aliran, yakni Islam Jamaah. Dalam 3 tahun terakhir ini, ribuan pengikutnya menyatakan hijrah meninggalkan kelompok yang didirikan oleh Madigol Nur Hasan Ubaidah dengan pusatnya di Buringan, Kediri, Jawa Timur itu. Gelombang hijrah bermula dari kedatangan beberapa ulama yang telah berguru di Ma'had Al-Haram pada tahun 2019 lalu dan menjelaskan mengenai berbagai bentuk praktik amalan ibadah yang dilaksanakan oleh kelompok ini yang terbukti menyimpang jauh dari syariat serta jelas-jelas menyalahi sunnah. Sebenarnya, sebelum kedatangan para asatis alumni Haramain ini, jauh sebelumnya sudah ada beberapa orang tokoh pembesar dan ulama yang keluar dari kelompok yang telah berkali-kali difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia ini. Di antaranya Ustadz Bambang Irawan yang menyatakan diri keluar dari kelompok berakidah takfir ini di tahun 1977. Masih di masa keamiran Nur Hasan Al-Ubaidah, Amir Islam Jamaah yang pertama. Pak Bambang lebih senior, keluarnya di tahun 1977. Beliau keluar 4 tahun sebelum beliau keluar, tahun 1973 itu beliau sudah sharing terhadap syekh yang ada di Haramain tentang ajaran Jokam dan pemahamannya. Ustadz Bambang Irawan inilah yang menciptakan konsep 7 fakta kebenaran Islam Jamaah serta menyusun kitab-kitab himpunan hadis berisi materi-materi tematik seperti himpunan Kitabus Sholah, himpunan Kitabul Adab, himpunan Kitabul Imaroh, Kitabul Jannah wan Nar, Kitabul Haji, Manasik, Nawafil, Kitabul Adillah, Kitabul Da'wat, Jihad, Kitabul Janais, Kitabul Ahkam, dan himpunan Kanzil Ummal. Yang hingga saat ini, himpunan hadis karya Ustadz Bambang Irawan itu masih dipergunakan oleh kaum Jokam Islam Jamaah LDII. Ustadz Bambang Irawan menyadari penyimpangan Islam Jamaah ketika pada tahun 1973 dirinya berjumpa dengan masyayikh di Masjidil Haram menanyakan mengenai bab keamiran, baiat, dan sejumlah amalan yang diwajibkan dalam kelompok Islam Jamaah. Dan sungguh respon masyayikh Haramain ketika itu sangat mengejutkan. Dikatakannya bahwa ajaran Nur Hasan Al-Ubaidah itu adalah ajaran Dajjal. Tapi pemahamannya oleh Pak Bambang dipaparkan di depan Syekh Juber Al-Jaziri, apa siapa namanya itu. Nah, ternyata Syekhnya kaget. Akhirnya kedua orang itu diusir oleh Syekh itu dan dikatakan Dajjal. Sejak saat itu, Ustadz Bambang Irawan berusaha menyadarkan kaum Jokam agar menjauhi dan meninggalkan kesesatannya, antara lain dengan cara menerbitkan buku berjudul Akar Kesesatan LDII Islam Jamaah. Namun, alih-alih menyadari penyimpangan ajarannya, kaum Jokam Islam Jamaah ini justru mendoakan laknat dan menuding Ustadz Bambang Irawan dengan fitnahan beraneka ragam, terutama dituding sakit hati karena ingin menjadi amir namun tidak kesampaian. Nah, kalau misalnya Pak Bambang diisukan pengen jadi amir nggak kesampaian dan lain sebagainya, itu salah besar.
karena beliau keluar tahun 1977. Nur Hasan masih hidup, sedangkan Nur Hasan tewas itu tahun 1982. Jadi 5 tahun sebelum Nur Hasan meninggal 1977, beliau pamit keluar karena sudah banyak kerancuan di dalam jamaah itu. Pak Bambang sudah keluar duluan, jadi salah banget itu. Terkecuali kalau Pak Bambang keluarnya tahun 83 atau keluarnya tahun setelah nggak jauh dari Nur Hasan meninggal, oke lah, layak dibilang Pak Bambang itu iri pengen jadi amir. Ini kan nggak ada, gitu loh. Selanjutnya pada tahun 2008, satu lagi tokoh dan ulama besar sekaligus wakil Amir Islam Jamaah menyatakan diri keluar dari kelompok ini setelah diusir oleh keamiran karena mencoba memberikan nasihat dan mengajak kembali kepada sunnah. Tokoh tersebut adalah Ustadz Mauluddin Akhyar, wakil Amir dan mantan Paku Bumi era Nur Hasan sampai era Abdul Dohir, Amir Islam Jamaah yang kedua. Hingga pada tahun 2019 lalu, 3 asatis dan sejumlah tokoh Islam Jamaah kembali mencoba memberikan pencerahan mengenai berbagai penyimpangan yang telah mendarah daging selama ini, dan bahkan telah dianggap sebagai amalan rutin dan wajib, seperti infak persepuluhan, pengakuan tobat, pembeatan, infak batu merah, dam haji yang harus disetor ke pusat keamiran, praktek nikah dalam, praktek pengelolaan zakat fitrah dan lain-lain. Namun nasib ketiga asatis itu serta sejumlah tokoh lainnya pun sama dengan para pendahulunya. Mereka dipersekusi, dinonaktifkan, dilarang mengajarkan ilmu, bahkan tidak boleh ditabayun, tidak boleh disapa, dan mereka diusir dari kelompok Islam Jamaah. Dan masih dengan tudingan yang sama bahwa mereka semua ingin menjadi amir. Adapun Pak Mauluddin itu keraguan di dalam Jokam itu sejak tahun 1993. Pasca dirinya minta izin ke Pak Dohir untuk menetap di HUT selama 1 tahun dengan niat untuk hafal Quran. Dan anehnya lagi, selama di sana beliau tidak diperbolehkan untuk halaqah di Harumain, di Masjidil Haram. Jadi otodidak belajar di HUT gitu loh. Pulang-pulang dibilang kurusan Mekah, kan lucu gitu loh. Beliau keluar itu dikeluarkan Juni 2008 dari Kediri, diusir dari Kediri. Kesimpulannya, kelompok Islam Jamaah yang berada di bawah naungan Ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII ini telah berkali-kali mendapatkan peringatan baik dari pemerintah maupun Majelis Ulama. Bahkan MUI belum mencabut fatwa sesat untuk kelompok ini. Sampai saat ini, kelompok ini masih dalam pembinaan Majelis Ulama Indonesia. Peringatan dari pembesar ulama internal mereka pun telah banyak. Para ulama, ustaz, dan mubalik yang menyadari adanya penyimpangan ajaran sesungguhnya tidak langsung keluar, tetapi mereka berusaha menyadarkan saudara-saudaranya atas kekeliruan serta penyimpangan yang berlangsung. Namun yang terjadi, mereka justru difitnah dengan berbagai macam tudingan, seperti dituding ingin merebut posisi keamiran, ingin membubarkan jamaah atau organisasi, sampai tudingan-tudingan yang terkadang sulit diterima akal sehat, seperti misalnya mereka dituding keluar karena lamaran ditolak. Yang disampaikan oleh para penasehat, terutama wakil 4 dan penerobos-penerobos, ya, sampai ke daerah-daerah, mungkin bapak-bapak juga dengar bahwa saya itu sakit hati, saya kecewa, ya, saya ingin jadi amir, gitu. Makanya ya, dinasehati itu tidak bisa ya, ngeyel. Padahal sama sekali tidak pernah terlontar dari mulut saya ucapan seperti itu. Yang saya sampaikan itu justru mengatakan bahwa kita tidak boleh menghukumi orang luar itu orang kafir. Mereka juga orang Islam, mereka juga ada jatah masuk surga.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan jangan mewajibkan 4% setiap bulan. Ya, kalau diwajibkan itu bid'ah. Kemudian saya juga tidak setuju penerobos ibu-ibu ke daerah-daerah yang tidak ada mahramnya. Karena dalilnya itu kan haram. Haram perempuan bepergian sehari semalam yang tidak ada mahramnya. Termasuk juga penugasan mubalighot. Kemudian saya menyatakan boleh makmum dengan orang luar. Kemudian saya menyatakan ND itu apa itu ya? Membuang-buang rezeki. Karena habis ND juga ke KUA juga. Padahal di KUA sendiri kan KUA juga bertanya kepada walinya, Bapak mau nikahkan sendiri anaknya atau mau wakilkan kepada saya? Kan begitu. Nggak langsung dipaksa sama KUA, saya nikahkan. Nggak begitu. Kenapa harus ND dulu? Padahal kalau ND juga lewat imam daerah atau wakilnya atau imam desa. Apa bedanya? Nah, jadi itu hal-hal yang saya tidak setuju yang ada di pusat itu. Mengenai tudingan ingin menjadi amir, secara langsung diklarifikasi oleh Ustadz Mauluddin Ahyar kepada Hari Lanas TV. Mantan wakil amir Islam Jamaah itu membantah jika dirinya ingin menjadi amir. Yang terjadi sesungguhnya adalah dirinya diusir setelah mencoba menasihati amir dan pengikut-pengikutnya mengenai berbagai penyimpangan yang beliau ketahui. Ustadz Mauluddin Ahyar mulai mengetahui penyimpangan Islam Jamaah tatkala bermukim selama setahun di Hud, Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Di sana dirinya ditugaskan untuk menghafal Al-Quran. Namun anehnya beliau dilarang mengikuti halakah di Al-Haram. Dan yang paling aneh lagi, ketika pulang ke tanah air, keamiran Islam Jamaah menyampaikan kepada para pengikutnya bahwa Ustadz Mauluddin adalah alumni Ma'had Al-Haram. Ustadz berdarah Bugis Bone ini merasa makin gelisah dalam hatinya. Ada kegundahan ketika berada di tengah-tengah jamaah yang diwarnai dengan unsur kebohongan. Beliau dipaksa mengakui diri sebagai ulama alumni Haramain, padahal tidak pernah mengikuti kajian maupun halaqah selama bermukim di sana. Dirinya hanya diizinkan untuk sekedar mukim setahun di rumah Sabil yang ada di Al-Hud Mekah Al-Mukarramah, sebuah bangunan rumah yang disewa oleh Amir Jokam di wilayah Al-Hud Mekah Al-Mukarramah, namun tidak pernah mengikuti kajian maupun halaqah. Sahabat Hari Lanas TV, hanya untuk mempertahankan ajaran menyimpang dan menyalahi sunnah, kelompok ini tega melakukan kezaliman dan fitnah keji kepada para ulama dan asatis, serta melakukan kedustaan dan kebohongan serta praktik-praktik penipuan kepada seluruh pihak, baik kepada pemerintah, kepada majelis ulama, bahkan kepada para pengikut-pengikutnya sendiri. Dan praktik-praktik kezaliman itu dilaksanakan secara berjamaah. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka serta menetapkan kita istiqomah di atas jalan sunnah. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kehilafan. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.